Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian riba. Secara bahasa, riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal. Menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Menurut Baharudin Al-Ayuni, prinsip utama dalam riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi nyata. Abu Surah Abdul Hadi, yang dimaksud riba adalah adanya penambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokok sebagai imbalan tempo pembayaran yang tidak disyaratkan. Namun, secara umum pengertian riba adalah pengambilan tambahan baik transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam riba. Macam-macam riba ada dua kategori riba, yaitu satu riba utang piutang, dua riba jual beli. Riba utang piutang itu dibagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Yang kedua, riba jual beli, yaitu dibagi menjadi tiga, riba padahal dan riba nasi'ah dan riba iyad. Riba qadli adalah semua bentuk praktek hutang piutang yang di dalamnya terdapat motif keuntungan yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang sekaligus kepada pihak yang berhutang secara substansi. Yang riba jahiliyah merupakan jenis riba yang terjadi pada masa sebelum Islam. Pada masa itu, seseorang yang memiliki utang dan tidak dapat membayar pada waktunya dikarenakan denda atau tambahan bunga yang hanya memburuk keadaan finansialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang macam-macam dalil riba. Ada dalil yang pertama, yaitu dalil Al-Quran surah Al-Imran ayat 130, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan ada lagi surah Ar-Rum ayat 39, yang mana artinya, riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kau berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, berarti merekalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dan juga ada dalil hadis ini dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Muslim. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatatnya, dan dua orang saksinya. Kemudian beliau berkata, mereka semua sama. Hadis ini menunjukkan bahwa bukan hanya orang yang mengambil riba, tapi juga orang yang terlibat dalam transaksi riba, termasuk saksi dan pencatat, semuanya dilaknat oleh Allah. Dan juga ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan dosanya seperti seorang lelaki menikahi ibu kandungnya sendiri. Hadis ini menegaskan betapa besarnya dosa riba, bahkan dosa yang paling ringan dari riba disamakan dengan dosa besar lainnya yang sangat keji. Dan selanjutnya ada hadis dari Abu Hurairah, hadis Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, akan datang sesuatu masa kepada manusia, akan datang sesuatu masa kepada manusia, mereka memakan riba. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu atau dampaknya. Hadis ini memperingatkan bahwa di masa depan riba akan sangat meluas, sehingga sulit bagi seorang untuk benar-benar menghindari dampaknya meskipun ia tidak memakan riba secara langsung.
Ya mungkin itu hadis-hadis dari riba. Saya mungkin selanjutnya akan dijelaskan sama teman-teman kami. Baik, penjelasan selanjutnya yakni mengenai hukum riba. Hukum riba dalam Islam adalah haram. Berdasarkan dari dalil Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan para ulama. Salah satu dalil dari Al-Quran yang mengharamkan riba ada di surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini sudah jelas bahwa Allah sangat melarang riba dan memberi ancaman bagi orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba. Dalam hadis juga terdapat banyak larangan riba. Salah satunya hadis dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Dan beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis ini menunjukkan bahwa bukan hanya orang-orang yang memakan riba, tetapi juga pihak-pihak yang terkait atau terlibat dalam proses transaksi riba. Dan para ulama dari semua madhab juga sepakat bahwa riba adalah haram. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait keharaman riba. Hukum ini bersifat qat'i atau pasti, dan yang mengingkarinya dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama Islam yang jelas.